Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat di kemudian hari. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oke, Ibu absen dulu aja ya. Sekarang tanggal 15. Ahmad Roni, Ahmad Saifuddin, Aska, Bella, Dewi, Yuanita. Sakit apa? Ada yang tahu temannya? Apakah ada suratnya? Ya, mungkin menyusul nanti ya. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Oke, berarti yang tidak masuk hanya satu ya. Jadi langsung saja pada pertemuan kali ini kita telah memasuki bab baru, yaitu bab 7 tentang jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana alam. Yang kedua, memahami siklus penanggulangan bencana. Yang ketiga, menganalisis persebaran wilayah rawan bencana serta mengidentifikasi lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Sebelum kita lanjut pada materi, sebagai pemanasan, siapa sih yang tahu apa itu bencana? Silahkan sebutkan nama serta nomor absen. Iya, silahkan Dewi. Iya, jadi benar. Bencana itu sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menimbulkan dampak negatif, sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan alam. Oke, boleh Dewi. Jadi sebelum kita masuki pada pemaparan materi, Ibu akan memberi kalian waktu selama 5 menit untuk membaca materi kita pada pagi hari ini. Karena sekarang menunjukkan pukul 07.10, jadi nanti waktu membaca kalian sampai 07.15. Membaca dimulai dari sekarang. Oke, jadi sekarang udah pukul 07.15 tepat. Langsung saja kita mulai pemaparan materi. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertian bencana. Jadi setelah kalian membaca tadi selama 5 menit, siapa yang bisa mendefinisikan apa sih itu bencana? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Iya, benar sekali. Jadi, bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia itu sendiri, sehingga timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda serta dampak psikologis. Tadi nomor absen berapa yang menjawab? Oh ya, 19. Nah, setelah tahu apa itu bencana, selanjutnya sekarang pada jenis-jenis bencana. Silahkan yang ingin menyebutkan jenis-jenis bencana yang kalian ketahui. Ya, bencana alam, bencana non-alam. Iya, benar. Jadi,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, jenis bencana itu ada 3. Yang pertama, bencana alam. Itu merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya seperti gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Untuk yang kedua ada bencana non alam. Apa sih bencana non alam itu? Nah, bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh fenomena non alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan epidemi atau wabah penyakit. Oke, seperti yang kita alami saat ini sedang terjadi wabah COVID-19. Nah, itu berarti saat ini kita sedang terjadi bencana, bencana non alam. Nah, untuk yang terakhir ada bencana sosial, merupakan bencana yang diakibatkan oleh interaksi antar manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau konflik antar komunitas, masyarakat, serta ada terorisme. Nah, di sini mungkin kalian masih ingat ada beberapa tahun yang lalu ada kejadian terorisme di Surabaya. Nah, itu berarti salah satu contoh bencana yaitu bencana sosial. Sekarang jenis-jenis bencana berdasarkan penyebabnya. Nah, itu juga dibagi menjadi 3 juga, yaitu ada apa aja? Bencana alam klimatologis, bencana alam geologis, serta bencana alam ekstraterestrial. Untuk yang pertama yaitu bencana alam geologis. Siapa yang mau memberi penjelasan apa sih bencana alam geologis itu? Silahkan sebutkan nama serta nomor absen. Silahkan Saifuddin. Terima kasih, jawabannya benar ya. Jadi bencana alam geologis merupakan bencana alam yang disebabkan dari proses tektonik bumi yang berpotensi merusak lingkungan alam dan dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, gangguan sosial, serta gangguan ekonomi. Nah, untuk bencana alam geologis sendiri ada banyak jenisnya. Sekarang kita akan membahas tentang gempa bumi. Nah, gempa bumi itu apa sih? Silahkan yang ingin memberi penjelasan lagi. Jadi Ibu kasih tahu. Jadi siapa yang aktif serta rajin menjawab, kalian akan mendapatkan poin. Tentu saja poin ini nanti akan menambah nilai plus untuk kalian. Silahkan Saifuddin yang mau menjawab. Terima kasih, jawabannya benar ya. Jadi gempa bumi merupakan getaran bumi yang disebabkan oleh peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan gerakan batuan pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Ada 3 jenis yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada gempa bumi vulkanik. Itu disebabkan oleh aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api itu meletus. Untuk yang kedua ada gempa bumi tektonik. Ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik atau pergeseran lempeng secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang kecil hingga sangat besar. Dari penjelasan gempa bumi, adakah yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, Ibu rasa cukup ya. Lanjut kepada bencana yang kedua yaitu tanah longsor. Lagi siapa yang ingin memberi penjelasan tentang tanah longsor? Sebutkan nama serta nomor absen. Silahkan Rihana. Benar. Jadi tanah longsor itu gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Untuk jenis tanah longsor yang pertama itu ada runtuhan atau faults. Kalian dapat melihat pada powerpointnya Ibu. Nah, jadi runtuhan atau faults itu merupakan runtuhnya sebagian massa batuan pada lereng yang terjal. Nah,
Jenis ini itu memiliki ciri yaitu sedikit atau tanpa disertai terjadinya pergeseran antara massa yang runtuh dengan massa yang tidak runtuh. Nah, jika kalian lihat pada gambar ini, yang titik-titik itu merupakan posisi awal batuan sebelum mengalami runtuhan. Nah, terus akibat adanya suatu dorongan, akhirnya batuan yang semula menempel tersebut akhirnya dia jatuh ke bawah. Selanjutnya ada robohan atau toples, merupakan robohnya batuan yang umumnya itu dia bergerak melalui bidang-bidang diskontinu yang sangat tegak pada lereng. Nah, bidang ini berupa retakan pada batuan seperti pada runtuhan. Robohan ini biasanya terjadi pada batuan dengan kelerengan sangat terjal sampai tegak. Dan bisa juga dilihat pada gambar ini, pada robohan yang titik-titik itu juga merupakan posisi awal batuan sebelum akhirnya dia mengalami robohan. Tidak jauh beda dari runtuhan tadi. Yang ketiga ada longsoran atau slide, merupakan gerakan menuruni lereng oleh material penyusun lereng melalui bidang gelincir pada lereng. Memiliki tanda-tanda awal yaitu adanya retakan berbentuk lengkung seperti tapal kuda pada bagian permukaan lereng yang mulai bergerak. Bidang ini dapat berupa bidang yang relatif lurus atau transisi maupun bidang lengkung ke atas atau rotasi. Untuk karakteristik tanah longsor itu sendiri, yang pertama yaitu munculnya retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Nah, biasanya itu hal ini terjadi pada setelah terjadinya hujan. Yang kedua ada munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Nah, yang ketiga tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan ke bawah. Yang keempat, pada musim hujan itu biasanya tergenang. Setelah menjelang terjadinya longsor, dia itu tiba-tiba airnya hilang dengan sendirinya karena bergerak ke bawah tadi. Sekarang kalian silahkan amati gambar yang ada pada PowerPoint Ibu. Ada yang tahu itu peristiwa apa serta terjadi di mana? Ya, silahkan menjawab, Dewi. Iya benar, jadi ini merupakan gambar peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh, tepatnya pada tahun 2004. Jadi ini itu merupakan salah satu peristiwa tsunami terbesar yang pernah terjadi di dunia. Bahkan PBB itu sampai menyebutkan tsunami Aceh ini sebagai bencana kemanusiaan terbesar di dunia. Nah, pada saat itu banyak sekali bantuan-bantuan internasional itu datang ke Indonesia karena memang bencana ini itu akibatnya hingga sampai ke mancanegara. Sebelum melangkah lebih jauh tentang tsunami, siapa sih yang udah tahu apa itu tsunami? Silahkan sebutkan nama serta nomor absen. Silahkan, Farah ya. Iya benar. Jadi mungkin tadi kalian sudah sempat membaca ya. Jadi tsunami itu berasal dari dua kata, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Ini berasal dari bahasa Jepang ya. Dan artinya secara keseluruhan yaitu sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Memiliki karakteristik diantaranya: 1. Tinggi gelombangnya di tengah lautan mencapai lebih kurang 5 meter. Yang kedua, panjang gelombangnya dapat mencapai 50-200 km dengan jarak yang jauh lebih besar daripada gelombang laut, yaitu hanya 50-150 meter. Kemudian yang ketiga, periode waktu gelombang itu berkekuatan sangat tinggi dan durasinya itu sekitar 10-60 menit. Yang ketiga, cepat lambat gelombang tsunami sangat tergantung pada kedalaman laut itu sendiri. Nah, jadi dari sumber buku yang Ibu dapatkan itu
terdapat beberapa peristiwa tsunami terdahsyat yang terjadi di dunia. Yang pertama itu ada tsunami Jepang seperti di gambar ini. Itu terjadi pada tahun 2011 di Semenanjung Oshika. Nah, gempa itu menimbulkan gelombang tsunami setinggi 10 meter dengan korban jiwa kurang lebih sekitar 18.000 jiwa. Oh, ini tentu saja sangat banyak menimbulkan kerusakan ya. Terus yang selanjutnya itu ada tsunami di Aceh yang telah kita bahas di awal tadi. Selanjutnya ada gunung meletus. Apa sih gunung meletus itu? Jadi gunung meletus merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Nah, bahayanya itu berkaitan dengan proses dan material yang dikeluarkan saat gunung api tersebut meletus. Nah, dari bahaya-bahaya tersebut diantaranya ada yang pertama itu leleran lava. Jadi itu cairan lava yang pekat dan panas yang dapat merusak segala infrastruktur yang dilaluinya. Yang kedua ada aliran piroklastik atau biasanya disebut dengan awan panas. Itu merupakan akibat dari runtuhan tiang asap erupsi Plinian. Yang kelima ada lahar letusan. Itu terjadi pada gunung yang mempunyai danau atau kawah. Nah, apabila volume atau air di dalam danau tersebut jumlahnya itu besar, itu dia menjadi ancaman yang cukup serius saat terjadi letusan, dan dia itu potensi memiliki laharnya itu lebih besar. Oke, selanjutnya yang kedua ada bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis itu merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor cuaca. Nah, di dalamnya ada apa aja sih? Tentu saja yang dikontrol oleh cuaca ada banjir, ada badai, kekeringan, ada kebakaran, dan lain-lain. Nah, kita saat ini akan membahas tentang banjir terlebih dahulu. Nah, banjir itu apa sih? Merupakan luapan air dalam jumlah yang besar di luar batas normalnya. Dia itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Nah, banjir itu pada umumnya ada 3 jenis, yaitu banjir bandang, banjir sungai, sama banjir pantai. Nah, sebelum kita membahas selanjutnya tentang jenis banjir, di gambar PowerPoint ini terdapat salah satu contoh bencana banjir yang terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Jadi, bencana ini terjadi pada tahun 2007. Dia itu memang benar-benar banjirnya itu besar dan membawa pengaruh sekali untuk Bojonegoro. Sampai-sampai dia itu disebut sebagai banjir terbesar di Bojonegoro. Untuk yang jenis banjir tadi, yang pertama kan banjir bandang. Itu disebut banjir bandang karena dia itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, biasanya itu disebabkan karena curah hujan itu tinggi dengan durasinya itu pendek. Walaupun durasinya pendek, tapi dia itu dapat menimbulkan sungai itu meluap. Salah satu contoh wilayah yang sering terjadi banjir bandang itu ada di Desa Kunci, Kecamatan Dander ya. Mungkin yang rumahnya sana sering sekali mengalami banjir bandang. Yang terakhir ada banjir pantai. Itu tentu saja terjadinya di pantai dari pengaruh air pasang yang tinggi serta gelombang badai. Di sini ada yang rumahnya dekat dengan pantai, siapa? Ya, Saifuddin. Berarti pernah mengalami banjir pantai atau mungkin tidak pernah? Oh, tidak pernah ya, alhamdulillah. Oke. Terus untuk banjir ada yang ditanyakan. Bencana alam yang kedua ada badai. Jadi merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan di air. Nah, badai itu yang akan kita bahas ada dua jenis. Yang pertama siklon tropis, merupakan sistem angin pusaran yang biasanya terbentuk di lautan dengan radius sekitar 150 sampai 200 km. Untuk siklon tropis ini terbentuk di atas lautan yang umumnya mempunyai
suhu yang hangat sekitar 26 derajat Celcius. Nah, untuk siklon tropis ini itu dia memiliki nama yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Misalnya, dia itu disebut sebagai hurricane jika terbentuk di Samudra Atlantik. Nah, dia itu disebut siklon apabila terbentuk di sekitar India atau Australia. Kedua tadi ada tornado. Ini merupakan pusaran udara yang bergerak dengan kecepatan antara 72 hingga 400 km per jam. Wow, betapa kencangnya ya angin tornado ini. Nah, umumnya pusarannya itu berbentuk seperti corong atau spiral. Dia itu sangat berbahaya karena dapat mengangkat benda-benda berat yang dilaluinya. Contohnya mobil, bangunan, rumah, pohon, dan lain-lain. Terakhir ada kebakaran hutan. Nah, jadi siapa yang ingin memberi penjelasan tentang kebakaran hutan beserta contohnya? Silahkan. Ya, silahkan Ahmad. Ya, terima kasih. Jadi jawabannya benar ya. Kebakaran hutan merupakan keadaan ketika hutan dilanda api. Akibatnya kerusakan hutan terjadi dan kerugian ekonomi. Nah, tentunya selain kerugian ekonomi tersebut, nilai lingkungan pun juga menjadi berkurang. Dia juga menimbulkan bencana-bencana lain yang dapat terjadi seperti asap yang membahayakan pernafasan kita. Jadi, jika kita ingat-ingat kembali, baru-baru ini kan terjadi kebakaran hutan di Sumatera. Nah, kebakaran hutan yang terjadi itu terjadi dalam waktu berhari-hari. Dia itu asap yang ditimbulkan hingga menjulur ke mancanegara seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Itu tentunya sangat membahayakan terlebih untuk pernafasan kita ya. Ini dapat dilihat gambarnya, salah satu contoh kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera ya. Mari kita amati pada gambar di PowerPoint Ibu berikut ini. Silahkan kalian mengamati. Bisa berdiskusi dengan teman sebangku kalian, kira-kira apa sih bencana yang terdapat pada gambar ini? Silahkan Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi dengan teman sebangku. Oke, sudah 2 menit berlalu ya. Jadi siapa yang mau menjawab? Kira-kira apa sih yang ada pada gambar ini? Ya, silahkan belakang. Zainab. Iya, benar. Jadi ini merupakan salah satu contoh peristiwa bencana alam ekstraterestrial. Nah, mungkin kalian yang sudah membaca pasti sudah tahu ya apa itu bencana alam ekstraterestrial. Langsung saja Ibu akan menjelaskannya. Bencana alam ekstraterestrial yaitu bencana alam yang terjadi akibat gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Nah, bencana ini itu terjadi ketika asteroid, meteorit, ataupun komet melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi, atau bahkan dia itu menghantam bumi. Pada bencana alam ekstraterestrial ini, dia sangat membahayakan ya tentunya. Nah, setelah dijelaskan tadi tentang pengertian bencana, jenis-jenis bencana, karakteristik bencana, hingga bencana alam ekstraterestrial tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ibu ulangi lagi ya pertanyaannya. Apa sih tanda-tanda akan munculnya gunung meletus? Jadi Ibu jawab ya. Tanda-tanda gunung meletus menurut Badan Survei Amerika Serikat atau USGS mengatakan bahwa tanda-tanda gunung meletus itu ada banyak, diantaranya adanya suara gemuruh, terus adanya gempa, adanya mata air yang menghilang,
suhu di sekitar gunung itu menjadi naik. Hewan-hewan di sekitar gunung berapi itu dia tiba-tiba menuruni gunung serta tercium bau belerang atau bau yang gak enak. Nah, untuk tanda-tanda ini itu dapat berlangsung secara lama atau bahkan bertahun-tahun. Tapi tanda-tanda itu bisa juga setelah gunung api itu mengeluarkan tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi, tapi gunung api itu tidak kunjung juga terjadi erupsi di Italia misalnya. Nah, itu selama 60 tahun dia itu menunjukkan tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi. Tapi sampai saat ini dia juga belum mengalami erupsi. Jadi seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas? Oke, udah cukup ya. Jadi Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini tentang materi jenis dan karakteristik bencana alam. Selanjutnya kalian silahkan buka pada halaman 372. Nah, di situ ada tugas mandiri. Itu silahkan kalian buat PR dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dikerjakan secara individu ya anak-anak. Apakah ada yang kurang jelas dari tugas yang ibu berikan pada pertemuan kali ini? Oke, sudah cukup ya. Nah, untuk selanjutnya ibu berpesan kepada kalian untuk membaca materi berikutnya, yaitu tentang mitigasi bencana alam. Jadi setelah kita mengetahui pengertian bencana, jenis dan karakteristik bencana, selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Oke, ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga yang sakit lekas sembuh dan besok pada pertemuan yang akan datang kelas ini bisa lengkap semuanya hadir. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.